Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat beraktivitas. Nah, ini gua mau bahas lagi tentang cara mulai pembibitan bibit cabai ya. Dari mulai pembuatan polybagnya seperti daun ini. Plastik untuk lapisnya. Nah, jadi itu nanti daun itu digulung, digulung seperti ini. Tunjukkan lu gulungannya. Nah, itu seperti itu digulung, dimasukin ke plastik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, itulah seterusnya hingga banyak, baru kita nanti lanjut ke pengisian tanahnya ya. Lanjut ini ke pondok pembibitan cabenya. Ini memang khusus untuk jual bibit cabai. Ini yang baru umur mungkin 3 hari. Ini belum sebulan. Oke, kita mau masuk pondoknya. Nah, ini kira-kira umurnya sekitar 23 hari gitu. Yang baru kemarin tuh baru dibuka tutupnya, tapi kayaknya berhubung banyak hama, jangkrik atau apa nih, putusan dia. Tapi nanti disisip biar rata. Oke, lanjut kita untuk ke pengisiannya. Ke pengisiannya tuh cukup mudah ya. Jadi polybag yang tadi dibuat itu seperti ini dia, seperti ini. Nah, ini langsung aja kita isi gini. Dia nggak usah padat kali, asal udah penuh nggak jatuh dia udah cukup itu. Baru kita susun sesuai satu blok, nanti baru kita semai bibitnya. Kita tanam seperti ini dulu, nanti baru lanjut seperti yang di sana itu yang besar, nanti baru cukup untuk dijual, baru kita pasarkan. Kadang nggak sempat masarkan sih, memang udah datang yang mau petani cabai itu mau beli bibit, langsung dia ke tempat. Harapannya memang harusnya lebih banyak lagi petani cabai, jadi pembibitan pun semakin ramai. Ini kemarin itu ini semua penuh nih. Oh, ini udah habis, ini habis, ini yang baru habis semalam ini. Nah, ini baru habis nih sini, begitu seterusnya. Nanti sana bongkar, pindah lagi ke sana, yang sana tujung bongkar, pindah, kita semai lagi di sana. Nanti ini kita buat lagi polybag, semai lagi, nanti sini untuk tinggi, sini bongkar, seterusnya begitu sampai yang ke sana. Nah, ini media tanahnya.
Tanah itu harus kita ayak biar dia halus seperti ini ayaannya, diayak. Jadi nggak tanah langsung di caruk-caruk gitu aja, nggak, harus diayak dulu, dibersihkan. Seperti itulah pembibitan cabai ala wong deso. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan ke yang mau coba cara penyemaian bibit cabai ya, khususnya. Memang ya nggak cabai aja, ini cabai merah, jadi ada cabai rawit. Itu yang tadi baru di situ, itu rencananya untuk cabai rawit itu. Yang ini untuk cabai rawit, jadi tetap masih cabai merah, cabai keriting. Kalau di sini namanya cabai merah ada macam. Ini cabai hutan labelnya. Oke lah, lanjut kita isi lagi ya, biar cepat penuh. Masuk penuh nih, biar cepat diisi lagi bibit. Alhamdulillah sampai sekarang udah bisa ya, belum banyak sih karyawan, masih ada lah 2 orang. Nanti kadang ada yang tukang isi polybag ini, cuma kebetulan lagi sibuk, jadi sekalian buat konten nih, konten isi. Jadi uang deso ini apa aja dimasukin buat konten. Yang penting syukur-syukur bermanfaat bagi yang membutuhkan. Jadi kalau sudah penuh ini baru kita letakin bibitnya. Situ nanti kita buat lagi konten cara peletakan bibitnya, sampai cara pemupukan, cara penyiramannya. Nanti insya Allah dia akan di apa, pokoknya dikupas tuntas lah, tetap ala wong deso. Oh ya, kalau ditanya kenapa sih harus pakai daun atau pakai daun, pakai plastik lagi gitu, sebetulnya jawabannya sih simpel. Karena kalau pakai daun semua, dia kan harus 2 kali tuh, harus 2 kali ini ada nih bulatannya, harus 2 kali sesuai ukuran jari. Nah ini 2 kali nih, harus sesuai dengan ukuran tangan kita gini. Nah, jadi daun yang dibutuhkan pun cukup banyak. Daun yang dibutuhkan ini lebih panjang lagi. Jadi kalau kita buat pakai plastik ini, dia
dia satu polybag tadi bisa dapat 2 ini kalau pakai plastik. Lagipun kita nggak pala buat ini tusuknya gitu kan, harus ditusuk buat kalau wong Jawa bilang beating ya. Nah, itu nggak perlu lagi buat beating itu, kita tinggal beli aja plastik. Untuk plastik ini kok bisa seperti ini, biasanya untuk polybag tuh bawahnya rapat gini, lengket. Ini dia plastik es lilin, ukurannya yang 5 sekian lah. Nah, jadi nggak boleh juga sembarang es lilin yang kecil, itu nggak bisa, nggak cukup nanti akarnya kurang bagus. Jadi yang 5 ukurannya, itu ukuran plastik ininya, plastik ininya dia yang 5 ukurannya, itu yang paling besar. Jadi habis itu nanti kita potong-potong, ada kayak di video sebelumnya itu. Nah, pakai ukuran potongnya gitu kan, dicucukin dulu ke paku, cucuk ke paku pakai ukuran, kita gunting gitu sampai semua lah, sampai selesai. Tapi nggak ada selesainya karena pembibitannya selalu habis ganti buat baru, habis buat baru gitu. Satu yang kedua, dia kalau dia sebagian ada yang nggak hidup gitu kan, tiba atau mati dia, nah itu kita bisa pergunakan lagi plastiknya. Jadi nggak dibuang, bisa dipergunakan lagi. Kita bongkar tanahnya itu kan, isi dalamnya ini kita bongkar, begitu kita pakai lagi plastiknya. Yang kedua, yang ketiga, dia untuk menjaga supaya jangan dimakan. Kalau di sini bilangnya luwingnya itu sejenis kaki seribu dia. Nah itu dia paling suka lembab gini kan, lembab. Kalau udah pohon tinggi itu kan redup tuh, lembab dia. Lembab itu nanti daunnya tuh dimakan, daunnya gini dimakan sama kaki seribu tadi. Jadi waktu kita mau panen bibitnya tadi, mau kita ambil, itu udah tinggal tanahnya doang gitu, bungkusnya udah nggak ada. Itulah makanya saya pilih seperti ini gitu. Kalau ditanya lagi kenapa sih kok pakai ini, pakai daun, kok nggak pakai kertas aja gitu. Pernah dicoba pakai kertas ininya, hasilnya kurang bagus, pohon itu nggak sehat. Pohonnya itu kurus, daunnya kayak nggak sehat gitu, makanya harus pakai daun. Jadi mungkin yang pertama pakai daun ini kan dia dingin, daun ini dia dingin, jadi daun pisang ini dingin. Udah gitu kalau dia sudah masuk dia seperti ini, nah seperti ini, dia tuh kan warnanya coklat. Nah coklat itu kan udah kering, dia ada suplai makanan yang dari daun ini yang bisa diserap untuk ke bibit cabai tadi. Jadi itu dia, selain pupuk yang kita cor itu untuk makan dia bisa ada makannya setiap hari dari daun yang sudah busuk, daun pisang ini. Itulah kira-kira dia, itu yang sudah saya pelajari lah selama pembibitan ini, seperti itulah. Ini ukurannya pun memang sudah ada sih, memang rata dia segini semua. Dia kalau terlalu pendek tanah cepat kering, tanahnya kering. Nah, pohon kurang bisa menyerap air, nggak bisa tanah itu menyimpan air. Jadi
pohon itu dia lama perkembangannya, lambat pertumbuhannya. Jadi kalau dengan segini pun dia nanti ini akar udah keluar nih, kemarin udah keluar akar itu seperti ini. Nah, itu udah keluar akar itu udah keluar. Apalagi kalau kita pakai yang pendek gitu kan, kayaknya kurang sedap lah. Kalau untuk lain-lain sih paling pupuknya tadi pakai ini, pakai di sini namanya Grenka. Itu kita larutkan, kita corkan, kita siram gitu. Nah, kalau sebelum dia menyemai biasanya ini kami campurkan untuk bakteri baiknya tuh M4. Dia fermentasi, pupuk fermentasi M4 itu untuk menetralisir tanahnya. Kandungannya lebih baik tanah itu, nggak ada jamurnya di situ. Kadang kan ada juga bagian bilang, oh kok punya aku apa udah mulai besar itu kok tiba-tiba mati. Nah itu mungkin campuran daripada tanah itu mengandung jamur, jadi dia bahasa Jawanya lanas gitu. Lanas itu tadi mati gitu. Akar itu dimakan jamur. Itu biasanya kalau itu nggak tahu lah, mungkin campurannya kan atau dikasih apa. Memang triknya sih beda-beda setiap pembibitan ini. Ada trik-trik tersendiri macam-macam. Kalau ini ala wong deso gitu. Ala wong deso tuh nggak pala ribet, hasilnya pun ya mantep, insya Allah. Jadi begitulah seterusnya. Tapi ya seperti ini juga. Nah, ini ya nggak bisa juga kita di sini aja gitu. Kayak aku kan masih ada kerjaan lain, jadi setelah waktu sempat ya kemari gitu. Karena profesinya saat ini sebagai asisten pelatih di suatu olahraga lah, untuk menangani atlet gitu. Jadi kebetulan kan masa pandemi COVID ini jadwalnya agak dikurang gitu. Jadi seminggu tuh 3 kali seminggu, Senin, Rabu, sama Jumat. Nah setelah waktu itu ya ini digunakan. Namun terkadang ada juga di hari Selasa sama di hari Kamis itu nggak di Medan, nangan yang lain gitu, ada juga disuruh datang kan gitu. Jadi ya kapan sempat aja lah gitu kerjanya. Kadang pun kalau apa memang nggak sempat siang, sore, ya malam dikerjakan gitu, pasang lampu malam dikerjakan. Namanya tadi buat sampingan kan gitu ya. Kayak kemarin ada yang ngechat juga gitu. Ya oke lah ya, bagi yang nonton video ini mau semoga bermanfaat, bisa belajar, nah, bisa untuk sampingan kayak saya juga ya kan. Tapi jangan lupa subscribe-nya kan gitu, like dan saran tetaplah ditunggu, bagikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.